misalkan anak-anak tuh yang seperti itu ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar. Nah, bila itu tidak kita temukan pada umur 4 bulan, maka kita sudah harus waspada. Sepertinya anak ini mengalami gangguan berbicara seperti itu. Biasanya anak akan terlihat tidak ada respon, tidak ada kontak mata, dan tidak ada suara, dan tentunya tidak ada kemampuan untuk cooing ini ya. Dia mungkin cooing itu bayi-bayi kan seperti itu biasanya kan. Bayi itu pada usia-usia awal sebelum dia bisa tengkurap seperti itu, dia akan kadang-kadang dia sudah bisa melakukan itu. Nah, bila pada bayi umur 4 bulan sudah belum kita temukan ini, maka kita sudah curiga terjadi keterlambatan berbicara. Ya, slide. Nah, kemudian tidak menoleh. Ini biasanya sudah kita curiga bila timbul pada usia 6 bulan ya. Tidak menoleh bila dipanggil, kemudian tidak ada babbling ya. Babbling ini dia kadang-kadang mengulang-ulang kata ya, seperti itu. Yang sebenarnya tidak ada maknanya, tapi itu adalah kemampuan berbicara juga. Dan bila kita tidak temukan pada anak usia 6 bulan, maka itu adalah tanda yang tidak baik. Slide. Ya, ini adalah beberapa penyebab dari gangguan bicara. Slide. Yang pertama adalah disabilitas intelektual. Jadi ada anak yang mengalami intelektual yang kurang seperti itu ya. Memang sedikit ya, sekitar 3%. Tapi ini juga bisa menyebabkan sekitar 80% dari keterlambatan bicara. Jadi cukup banyak ya. Kemudian ditemukan sekitar 60-70% kasus. Dan ini memang untuk menilai ini kita perlu bantuan dari psikolog ya untuk menilai bagaimana sebenarnya tingkat intelektual dari anak tersebut. Ya, slide. Nah, ini autis ya. Autis ini salah satu penyebab terjadinya gangguan berbicara. Bisa juga terjadi gangguan yang sifatnya non-verbal ya. Jadi kemampuan ekspresi dia itu tidak sesuai dengan kondisi ya. Jadi pada saat kondisi tertentu anak mungkin menunjukkan rasa senang, maka ekspresinya akan senang, tapi dia kadang-kadang tidak menunjukkan ekspresi yang sesuai. Kemudian anak-anak juga akan mengeluarkan bahasa-bahasa yang aneh ya. Yang kita kadang-kadang disebut sebagai bahasa planet. Kemudian dia kadang melakukan ekolalia ya, seperti mengulang-ulang kata seperti itu ya. Kemudian anak kadang-kadang juga akan berbicara dengan konteks yang tidak jelas, seperti tidak nyambung seperti itu dengan komunikasi yang disampaikan oleh orang lain. Anak juga akan menunjukkan ini yang khas sekali ya, tidak dapat mempertahankan komunikasi dalam waktu yang lama. Jadi pada saat diajak berkomunikasi, maka dia sepertinya akan sibuk sendiri. Gitu. Jadi tidak akan memperhatikan orang yang berkomunikasi dengan dia. Ya, slide. Nah, ada juga anak yang mengalami yang kita sebut sebagai GDD ya, Global Development Delay. Jadi Global Developmental Delay ini terjadi hampir keseluruhan dari kemampuan anak itu terganggu, baik secara motorik, kemudian secara sensoris juga ya. Jadi dia tidak hanya terlambat berbicara, tapi juga terlambat berjalan ya, bergerak, kemudian kemampuan dia untuk beradaptasi juga kurang. Nah ini biasanya akan meskipun dilakukan perbaikan, tetap akan mengalami sekitar 70% akan mengalami gangguan intelektual juga seperti itu. Ya, slide. Nah, yang lain adalah cerebral palsy. Cerebral palsy atau awam disebut sebagai CP ya. Biasanya anak-anak dengan cerebral palsy ini sering disertai dengan gangguan pada fungsi berbicaranya, gangguan untuk mengucapkan kata-kata atau artikulasi, kemudian ada juga disabilitas intelektual. Kemudian anak-anak juga akan mengalami ini ya, kemampuan untuk makan seperti itu. Sehingga biasanya anak-anak di samping dia mengalami gangguan menelan ya, kalau diberi makan itu susah, dia juga akan seperti ngiler, ngeces gitu ya, keluar air liur yang banyak. Dan biasanya pada saat menggunakan sedotan dia akan kesulitan juga seperti itu. Slide. Slide.
Nah,